Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Faijah SEI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan materi dari kami. Di sini saya dari kelompok 10 yang membahas materi tentang perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen perbankan syariah, mata kuliah hukum perbankan yang diampu oleh Ibu Fitri Faijah SEI MH. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Di mana yang anggota pertama adalah saya sendiri, Denta Ayu Sapitri, dan anggota yang kedua adalah Mahrina Husada, serta anggota yang terakhir adalah Iswari Febrianti. Di sini, rumusan masalah yang kelompok kami bahas adalah yang pertama, konsep dasar tentang perlindungan hukum. Yang kedua, perlindungan nasabah pada bank syariah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peran nasabah sebagai konsumen perbankan. Yang ketiga adalah urgensi dan tujuan perlindungan nasabah bank. Yang keempat, bentuk-bentuk perlindungan nasabah. Yang kelima, mekanisme perlindungan nasabah. Yang keenam, perlindungan hukum kegiatan usaha bank syariah. Dan yang terakhir adalah komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan perlindungan nasabah. Baik, materi pertama yang kelompok kami bahas adalah konsep dasar tentang perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Republik Indonesia dalam suatu jaminan kepada semua pihak, dalam hal ini kaitannya dengan debitur, untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya. Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum belumlah maksimal. Berdasarkan konsep perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia memberikan suatu jaminan kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Materi yang kedua adalah perlindungan nasabah pada bank syariah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peran nasabah sebagai konsumen perbankan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Tidak dapat disangkal, memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada nasabah, terutama nasabah penyimpan, mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bank tersebut.
Selanjutnya ada urgensi dan tujuan perlindungan nasabah bank. Urgensi perlindungan nasabah bank sebagai bentuk perlindungan nasabah sangatlah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Tujuan perlindungan nasabah bank yang perlu digarisbawahi, bank harus menjaga kerahasiaan setiap nasabahnya demi melindungi kepentingan nasabah. Faktanya, menjaga kerahasiaan nasabah sangatlah penting karena ketika rahasia nasabah bocor atau disebarluaskan untuk kepentingan umum, maka nasabah merasa tidak percaya terhadap bank yang tidak menjalankan prinsip rahasia bank dengan baik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perlindungan nasabah. Beberapa bentuk atau macam hal yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan peraturan baru. Yang kedua, pelaksanaan peraturan yang ada. Yang ketiga, perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito. Yang keempat, memperketat perizinan bank. Yang terakhir, yang kelima, memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank. Mekanisme perlindungan nasabah. Mekanisme perlindungan hukum nasabah dalam lembaga perbankan, salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan hukum kegiatan usaha bank syariah dan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan perlindungan nasabah. Perlindungan hukum kegiatan usaha bank syariah sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia, atau bisa disingkat dengan BI, sebagai bank sentral. Yang pertama, perlindungan hukum bagi nasabah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum bagi nasabah bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Terus yang terakhir, perlindungan nasabah melalui pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya, komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan perlindungan nasabah. Bank Indonesia sebagai pelaksanaan otoritas moneter mempunyai peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Hal-hal ini yang menyangkut dengan usaha perlindungan nasabah diantaranya berupa laporan dan data-data yang merupakan bahan informasi. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank. Berbagai regulasi
dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank, diantaranya adalah penerbitan Peraturan Bank Indonesia atau bisa disingkat dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang media perbankan. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan materi dari kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan yang tidak kami sengaja saat menjelaskan materi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.